Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana mendesain web menggunakan Figma. Ya, jadi Figma dapat digunakan untuk mendesain halaman web. Namun sangat disayangkan masih banyak siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Oke. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari semantik tag. Ya, semantik tag itu apa? Jadi pada HTML5 muncul tag-tag baru yang diperuntukkan agar struktur HTML lebih bermakna. Nah, tag-tag ini dikenal dengan semantik tag. Semantik tag ini tidak memiliki style bawaan seperti H1. Nah, style itu apa? Jadi misalnya di H1. H1 itu ketika sebuah teks diterapkan H1, maka teks tersebut hasilnya nanti akan besar dan tercetak tebal. Nah, ini yang dinamakan style. Tapi semantik tag ini tidak memiliki style ya, dia hanya untuk struktur. Nah, tujuan untuk mempelajari menggunakan semantik tag ini adalah agar struktur penulisan HTML kita itu mengikuti standar. Makanya kita perlu mempelajari semantik tag. Ini adalah contoh sebuah halaman website yang didesain dengan non semantik dan semantik. Jadi sebelum munculnya HTML5, web front end programmer itu dia mendesain halaman web itu menggunakan di blok-bloknya itu menggunakan tag div. Nah, ini tag div. Nah, tag div ini masih digunakan juga sampai saat ini. Namun semenjak munculnya HTML5 dengan semantik tagnya, beberapa bagian itu bisa digantikan dengan semantik tag. Nah, salah satu guna dari semantik tag ini juga dia akan mempermudah kinerja search engine optimizer ini. Jadi website itu lebih uh, search engine friendly lah. Jadi mudah di indeks oleh search engine. Nah, jadi kan sekarang kalau sebuah website itu tidak terindeks di search engine, maka website tersebut akan jarang dikunjungi oleh orang. Nah, jadi dengan menerapkan semantik tag ini akan mempermudah search engine untuk melakukan pengindeks. Jadi banyak halaman web itu sebenarnya supaya lebih mudah ditemukan oleh search engine harus terindeks dia. Nah, dengan semantik tag ini akan mempermudah kinerja dari search engine. Namun kalau tidak menggunakan non semantik ini, search engine-nya akan kesulitan seperti itu. Nah, semantik tag itu ada beberapa ya. Jadi ya sekitar ada 30-an dan mungkin akan terus bertambah. Nah, ini ada beberapa yang saya rangkum di sini, ada artikel Aside with Caption. Nah, kalian bisa cari sendiri ya secara mandiri penggunaannya seperti apa, artikel itu ditempatkan di mana, aside ditempatkan di mana, with caption di mana. Nah, ini bisa kalian cari sendiri. Nah, kemudian untuk tugasnya, jadi pertama pelajari semantik tag pada HTML5 terlebih dahulu. Kalian bisa baca di beberapa sumber, bebas saja, bisa dari Witri School, Dunia Ilkom, dan lain-lain. Kemudian, buatlah landing page menggunakan semantik tag berdasarkan desain web yang telah dikerjakan minggu sebelumnya, tanpa menerapkan CSS terlebih dahulu. Jadi yang diminta pada tugas ini hanya struktur halaman landing page menggunakan semantik tag HTML5. Namun yang kontennya itu disesuaikan dengan konten pada desain Figma yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk contoh dari penerapan semantik tag ini ya, kalian bisa buka akun GitHub saya di github.com rizaru22/ooridu. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri.
Ini ada contoh non-semantik HTML dan semantik HTML. Oke, coba kita buka yang non-semantik dulu. Nah, di non-semantik ya, sebelumnya itu, eee, untuk pembuatan blok-blok dari halaman webnya itu menggunakan tag div ya. Nah, sampai saat ini juga tag div ini masih banyak digunakan sebenarnya. Nah, tapi semenjak munculnya HTML5 ya, yang menerapkan semantik tag, itu jadi seperti ini. Nah, kalau dilihat secara struktur ya, secara hasil, maka, non-semantik dan semantik tag ini hasilnya akan sama saja gitu. Tapi, kalau kita lihat secara struktur, nah itu berbeda. Nah, seperti ini contoh yang header. Nah, header ini menggunakan tag header seperti ini ya. Nah, kalau di non-semantik dia jadi menggunakan tag div yang membedakannya ID-nya. Nah, ID. Nah, ini, jadi, kurang bermakna gitu kalau menggunakan tag div. Tag div ini terlalu umum. Kita bisa membedakannya hanya dari ID. Nah, kalau menggunakan semantik tag ini jadi berbeda, jadi seperti ini. Oke, kita lihat juga misalnya untuk menunya ya, untuk menu jadi seperti ini. Nah, kalau di, semantik tag itu menu menggunakan nav namanya, navigation. Oke, ini ada section, artikel, header. Nah, ini dikelompok-kelompokkan. Nah, untuk contohnya sendiri ya, kalian bisa lihat yang ini. Ini sudah sesuai dengan struktur dari yang saya desain pada Figma minggu kemarin ya. Ini strukturnya seperti ini. Oke. Tinggal bagaimana kita membuat halaman HTML-nya agar seperti desain Figma menggunakan CSS. Tapi kita pelajari dulu struktur dari semantik tag HTML5. Oke. Jadi tugas kalian itu hanya meniru ini gitu, menduplikasi eh, halaman ini berdasarkan konten yang telah kalian kerjakan minggu kemarin. Nah, ini kan contohnya Bandung ya, Bandung. Sementara yang kita buat pada pertemuan sebelumnya itu adalah Aceh Tamiang. Nah, kalian tinggal menyesuaikan saja. Oke, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup atau baiknya di grup saja, jangan di japri ya. Jadi semua orang bisa baca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.